Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pertemuan kali ini, Bapak akan mengajarkan materi pembelajaran PPKN pada kelas 12 pada bab pertama yang berjudul Kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Tujuan pembelajaran kali ini satu, peserta didik mampu menjelaskan pengertian serta macam-macam hak dan kewajiban warga negara dengan benar. Peserta didik mampu menyebutkan hak dan kewajiban warga negara berdasarkan nilai dasar, nilai instrumental, nilai praksis dalam Pancasila. Peserta didik mampu mengidentifikasi contoh kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dengan tepat. Peserta didik mampu menyajikan hasil analisis nilai-nilai Pancasila dan peserta didik mampu menganalisis upaya pemerintah maupun warga negara dalam mengatasi maupun mencegah terjadinya pelanggaran dan pengingkaran kewajiban warga negara. Makna dan hak kewajiban warga negara. Hak warga negara yang meliputi hak secara sosial, artinya hak mendapatkan kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Ada juga hak secara individu, artinya hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan, hak mendapatkan perlindungan. Klasifikasi hak dibagi menjadi tiga, yaitu aspek politik, aspek sosial, aspek ekonomi. Adapun hak politik warga negara meliputi berpartisipasi dalam pemilihan umum, berpartisipasi membangun roda pemerintahan, dan membentuk partai politik. Sedangkan hak dalam bidang sosial budaya diantaranya hak atas pekerjaan, hak atas kebebasan beragama, hak mendapat pendidikan, dan memelihara pengembangan nilai-nilai budaya, dan mendapatkan kesejahteraan sosial, tentunya tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Begitupun hak dalam bidang ekonomi, itu tertuang pada pasal 33 ayat 1-5 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan tentang kewajiban pemerintah untuk menciptakan sistem ekonomi yang mensejahterakan rakyat. Dalam hak pertahanan dan keamanan, artinya setiap warga negara Indonesia memiliki hak ikut serta dalam upaya pembelaan negara serta upaya mempertahankan dan keamanan negara sesuai ketentuan perundang-undangan. Begitupun peraturan operasional yang mengatur jaminan hak warga negara, diantaranya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 79 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang tahun 1984 tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Kewajiban warga negara Indonesia. Apa sih yang dimaksud kewajiban? Kewajiban itu artinya segala upaya yang mesti kita lakukan, diantaranya patuh terhadap peraturan perundang-undangan, ikut serta dalam upaya pembelaan negara, menghormati hak orang lain, dan tunduk pada pembatasan yang ditetapkan undang-undang. Secara substansi, nilai-nilai hak dan kewajiban warga negara yang tercantum dalam Pancasila terdiri tiga macam, yaitu satu, hak dan kewajiban warga negara dalam arti nilai dasar. Nilai dasar ini artinya nilai yang menjabarkan kelima sila dari Pancasila, yaitu nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai persatuan, nilai-nilai kerakyatan, dan nilai-nilai keadilan. Selanjutnya, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental.
Apa itu nilai instrumental? Nilai instrumental, nilai yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai dasar dari Pancasila, yang penjabarannya dalam pelaksanaannya merujuk pada peraturan perundang-undangan dari undang-undang yang paling tinggi, yaitu Undang-Undang Dasar 45, dan yang paling rendah adalah peraturan daerah. Contoh hak dan kewajiban warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45 diantaranya kewarganegaraan dalam pasal 26 ayat 1, kesamaan kedudukan dalam hukum, kerjaan dan kehidupan yang layak, bela negara, dan lain sebagainya. Begitupun juga tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Kesemuanya diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis. Apa itu nilai praksis? Nilai praksis merupakan realisasi peraturan perundang-undangan dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan dari kelima sila Pancasila, dari mulai nilai ketuhanan sampai nilai keadilan. Itu diantaranya sesuai dengan praktek kehidupan masyarakat sehari-hari. Kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Apa hal itu terjadi? Satu, dipengaruhi oleh faktor internal, diantaranya sikap egois, rendahnya kesadaran, sikap tidak toleran, dan penyalahgunaan kekuasaan. Sedangkan sikap eksternal, ketidaktegasan aparat hukum, adanya kesempatan, terjadinya krisis moral dan karakter bangsa. Itu pun juga penyalahgunaan teknologi. Kasus pelanggaran hak warga negara terjadi bila mana antaranya pendidikan tidak merata, alih fungsi trotoar menjadi tempat jualan pedagang kaki lima, munculnya ketidakadilan hukum. Kasus pengingkaran kewajiban warga negara diantaranya melanggar aturan berlalu lintas, putus sekolah, mengabaikan tugas piket kelas, menghindari tugas menjaga keamanan lingkungan, dan unjuk rasa. Penanganan kasus pelanggaran hak dan peningkatan kewajiban warga negara. Di antaranya upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan kewajiban warga negara, menegakkan supremasi hukum, mempertegas peran lembaga penegak hukum, meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan pengawasan dari masyarakat, sampai meningkatkan kerjasama yang harmonis. Bagaimana membangun partisipasi masyarakat dalam mencegah tindak pelanggaran hukum dan kewajiban warga negara? Tentunya di lingkungan keluarga, mengetahui hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga, di lingkungan sekolah mengenai teman yang sedang berkelahi, di lingkungan masyarakat menghormati hak tetangga, dan di lingkungan bangsa dan negara diantaranya menaati peraturan perundang-undangan. Sekian materi kali ini, dan Bapak akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya dengan topik yang berkelanjutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.